Diusir dan dipermalukan mertua di depan kantor suami. Satu kalimatku di telepon menghancurkan bisnis 25 miliar mereka. Namaku Yoanita Ardelia. Di mata sebagian orang, aku hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Perempuan yang mengurus suami, memasak, membereskan rumah, dan menyiapkan secangkir kopi setiap pagi. Itu memang yang terlihat. Dan aku memang tidak keberatan jika dunia menilainya begitu. Selama Arbian, suamiku, mengetahui siapa aku sebenarnya, semua cukup bagiku. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun lebih dulu dari Arbian. Aroma kopi yang baru diseduh menyelimuti dapur. Aku memandangi rumah mungil kami yang selalu tampak rapi, seolah tidak pernah ada angin badai melintas di dalamnya. Padahal, aku tahu, diam-diam ada sesuatu yang menggerogoti ketenangan itu. Kesunyian yang tak pernah benar-benar hilang. Arbian muncul dari balik pintu kamar sambil menyeka wajahnya. Rambutnya sedikit berantakan, dan ia tersenyum saat melihatku. "Pagi, sayang," ucapnya sambil menarik kursi dan duduk di hadapanku. "Pagi." Aku menaruh gelas kopi di depannya. Ia menatapku seperti biasanya, hangat, penuh cinta. Seandainya seluruh dunia memperlakukanku sesederhana dan selembut itu, mungkin hidup akan terasa lebih mudah. Namun, dunia tidak sesederhana itu. Terutama ketika dunia itu bernama Bu Herni. Ibu mertua yang sejak pertama kali bertemu denganku sudah memutuskan bahwa aku tidak pantas untuk anaknya. Aku mengaduk teh hangatku perlahan. "Hari ini kamu ada rapat penting, kan?" Arbian mengangguk sambil membuka mapnya. "Iya, rapat besar untuk presentasi proyek baru. Nilainya lumayan besar. Sayang, kamu ingat perusahaan yang bekerja sama dengan kantor aku?" "Tentu aku ingat. Mana mungkin aku lupa? Karena akulah pemilik perusahaan itu." Namun, aku tersenyum seolah aku hanya seorang istri yang ingin tahu pekerjaan suaminya. "Ingat, emang hari ini finalnya?" "Kayaknya begitu. Tim mereka mau kirim wakil pemiliknya." Kalau kamu mau ikut nemenin aku, gak apa-apa, loh." Nada suaranya penuh harap. Aku terdiam. Keinginanku selalu sama, ingin mendukung suamiku secara langsung. Namun, satu alasan selalu membuatku mengurungkan niat. "Kayaknya, nanti dulu, deh," jawabku pelan. Arbian menatapku, memahami alasan yang tidak kuucapkan. "Itu bukan tentang aku. Ini tentang ibunya, yang membenciku tanpa alasan yang bisa kupahami." Keheningan menyelinap sejenak. Angin dari jendela menggerakkan tirai tipis di ruang makan. Dalam sekejap, aku teringat percakapan beberapa minggu lalu, saat Bu Herni secara terang-terangan berkata padaku, "Kamu harusnya bersyukur Arbian mau nikah sama kamu. Perempuan biasa kayak kamu itu banyak di luar sana. Ingat, jangan bikin dia malu." Aku tidak pernah membalas. Tidak pernah. Karena Arbian selalu bilang, "Sabar ya, sayang. Ibuku memang keras." Meski aku tahu, kesabaranku ada batasnya. "Yoanita," Arbian memanggilku, memecah lamunanku. "Malam ini ibu mau datang. Katanya mau makan malam bareng kita." Dadaku menegang. Aku mencoba tersenyum meskipun hatiku jatuh lagi. "Oh begitu? Ya sudah, aku siapin makanannya nanti." Wajah Arbian sedikit berubah. Ia tahu ekspresi itu, tahu bahwa aku sedang memendam sesuatu. Ia meraih tanganku pelan. "Maaf ya, aku tahu ini berat buat kamu." Aku menggeleng. "Nggak apa-apa. Ibu kamu tetap orang tuaku juga." Aku mengucapkannya lembut, padahal hatiku bergetar. Aku selalu berusaha menghormati Bu Herni. Selalu mencoba berlaku baik. Selalu mencoba menghangatkan hubungan yang tak pernah mau hangat padaku. Arbian berdiri, merapikan jas kerjanya, lalu mengecup keningku. "Aku sayang kamu."
Aku juga. Setelah ia pergi, rumah menjadi hening. Kesunyian itu menyelimuti seluruh ruang, menekan nahan di dadaku. Aku berjalan masuk ke ruang kerjaku, ruangan yang tidak pernah kusentuh saat Bu Herni berkunjung karena aku tidak ingin dia bertanya ini itu. Ruang kerja itu dipenuhi tumpukan berkas perusahaan, dokumen-dokumen penting, dan layar besar yang selalu menyala memantau proyek-proyek. Disinilah identitasku yang sebenarnya hidup. Disinilah aku bukan Yoanita yang dianggap remeh. Disinilah aku adalah CEO dengan lebih dari 2.000 karyawan. Aku menyalakan komputer dan membaca laporan terbaru. Salah satunya laporan terkait kontrak 25 miliar yang sedang berjalan, kontrak yang akan dipresentasikan hari ini di kantor suamiku. Lucu rasanya. Dunia bisa sangat kecil ketika takdir mempertemukan dua kehidupan yang berjalan beriringan namun tak pernah terlihat satu sama lain. Teleponku berbunyi. Bu, rapat final menunggu instruksi Anda. Apakah tetap dilanjutkan sesuai rencana? Aku menghela napas panjang. Hatiku masih terasa berat mengingat perlakuan Bu Herni selama ini. Dari hal sepele seperti menyindir masakanku, sampai ucapan-ucapan yang seolah ingin menghapus harga diriku. Tetap lanjut, kataku akhirnya. Siapkan semuanya seperti briefing kemarin. Baik, Bu. Aku memejamkan mata sejenak hari itu. Seperti banyak hari lainnya, aku berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Aku selalu mencoba melihat sisi baik dalam setiap kejadian, terutama ketika hal itu berkaitan dengan Bu Herni. Aku yakin, cepat atau lambat, mungkin beliau bisa menerimaku. Tapi semakin waktu bergulir, semakin aku sadar, beberapa hati memang memilih untuk tetap tertutup. Sore ini, setelah membersihkan rumah, aku mulai menyiapkan makan malam untuk kedatangan Bu Herni. Aku memotong bawang dengan perlahan, mencuci sayuran dengan hati-hati, dan memasak dengan perasaan penuh kehati-hatian. Bukan karena aku takut masakannya tidak enak, tapi karena aku tahu, sekecil apapun kesalahan, atau bahkan hal yang bukan kesalahan, akan selalu menjadi bahan kritik bagi Bu Herni. Pukul 6:15, bel rumah berbunyi. Duh, sudah datang, gumamku sambil mengelap tangan. Aku membuka pintu, dan seperti biasa, Bu Herni berdiri tegak dengan raut wajah yang sulit terbaca, antara sombong dan tidak puas. Blus kuning gading yang ia pakai tampak mengilap, berbeda jauh dari celemek sederhana yang menempel di tubuhku. Assalamualaikum, sapaku. Waalaikumsalam, jawabnya seadanya, tanpa menatapku lama-lama. Matanya langsung menelusuri ruang tamu, seolah mencari kesalahan. Aku tahu tatapan itu. Tatapan yang sama sejak hari pertama aku menjadi menantunya. Rumahnya, ya, lumayan rapi, katanya sambil melangkah masuk. Nada suaranya tidak benar-benar memuji. Lebih seperti sedang menilai barang bekas yang mungkin layak dipajang atau tidak. Aku tersenyum kecil. Silakan duduk, Bu. Mau minum apa? Teh? Atau mau aku buatkan jus? Aku nggak mau apa-apa dulu, katanya cepat. Aku tadi makan sedikit, jadi nggak mau minum sembarangan. Perutku sensitif. Aku mengangguk. Sudah hafal dengan alasan itu. Jika aku menawarkan sesuatu, jawabannya selalu sama. Penolakan yang dibumbui sindiran halus. Aku kembali ke dapur untuk mengecek masakan, berharap semuanya berjalan lancar malam ini. Namun baru beberapa menit, suara Bu Herni terdengar dari ruang tamu. Yoanita. Aku terkejut dan segera menghampiri. Iya, Bu. Apa ini? Bu Herni menunjuk karpet ruang tamu yang bergeser sedikit. Karpet itu bergeser hanya sekitar 5 cm karena aku menyapunya tadi siang. Oh, itu tadi sempat kegeser waktu aku bersih-bersih, Bu. Nanti aku rapikan lagi. Bu Herni mendengus. Begitu saja nggak rapi? Harusnya kamu itu lebih telaten kalau jadi ibu rumah tangga. Jangan cuma tahu dandan saja. Aku terdiam. Aku tidak berdandan hari ini. Tapi aku tahu,
Bu Herni bukan sedang menilai fisikku. Ia sedang menikmati perannya sebagai pengkritik. Maaf, Bu, nanti aku betulkan. HM. Ia kembali duduk. Dan saat itulah Arbian masuk melalui pintu utama. Bu, aku pulang. Arbian langsung mencium tanganku dan mencium pipi ibunya. Aku senang melihat keduanya akrab. Meski hatiku seringkali berada di tengah badai. Mas, sapaku lembut. Arbian memelukku sebentar. Capek banget hari ini. Rapatnya tegang. Bu Herni langsung menimpali. Makanya, kamu itu fokus kerja. Jangan terlalu mikirin hal yang lain-lain. Aku tahu apa maksudnya. Hal lain-lain, itu mengarah padaku. Arbian mengerutkan kening. Kerja memang penting, Bu. Tapi aku juga butuh istirahat dan perhatian istri. Kalimat itu membuat Bu Herni diam sesaat. Tapi aku tahu, diamnya bukan tanda ia menerima. Diamnya adalah diam yang menyimpan ketidaksukaan mendalam. Kami duduk makan malam bersama. Aroma masakan memenuhi ruangan. Aku berusaha mencairkan suasana. Bu, ini aku masak sup ayam herbal. Ibu sukakan yang hangat-hangat? Bu Herni mencicipinya sedikit. Hanya sedikit. Asin dikit, katanya sambil meletakkan sendok. Aku tahu sup itu tidak asin. Aku sudah mencicipinya tadi. Tapi aku mengangguk saja. Maaf ya, Bu. Arbian yang tahu rasanya normal, menatap ibunya. Bu, ini nggak asin kok. Kamu diam. Bu Herni memotong cepat. Ibu lebih tua. Lidah ibu lebih peka. Kamu jangan bela istrimu terus. Aku merunduk. Saat-saat seperti ini selalu membuatku merasa kecil. Lalu Bu Herni menatapku dari atas ke bawah. Yo Anita, kamu ini sebenarnya kerja atau enggak sih? Atau kamu memang cuma di rumah? Jantungku berdetak pelan. Inilah pertanyaan yang paling sering ia lontarkan. Seolah pertanyaan itu sebuah kunci untuk merendahkan. Aku memang di rumah, Bu, jawabku lembut. Sebuah kebenaran setengah, karena aku memang bekerja, tapi bukan pekerjaan yang terlihat oleh mata orang lain. Pantas saja, gumamnya sambil memutar bola mata. Lulusan biasa, kerjaannya biasa, hidupnya biasa, ya sudahlah. Syukur Arbian mau sama kamu. Aku menggigit bibir bawahku pelan. Ada rasa perih di hatiku, seperti disayat tipis-tipis namun berkali-kali. Tapi aku hanya tersenyum kecil, karena aku tidak ingin memperburuk suasana malam itu. Arbian akhirnya membuka suara. Nada suaranya tegas. Bu, jangan begitu. Yoanita itu istri saya. Tolong hormati. Sudah, kamu itu kalau membela istri terus, nanti jadi laki-laki takut istri. Seru Bu Herni sambil menjatuhkan sendok ke meja. Arbian memijit pelipisnya. Aku menunduk, berusaha menahan air mata. Aku tidak ingin Arbian berdebat dengan ibunya karena aku. Aku tidak ingin menjadi penyebab jarak di antara mereka. Jadi aku berkata, suara serendah mungkin. Tidak apa-apa, Mas. Ibu hanya perhatian. Arbian menatapku, penuh rasa bersalah. Sayang. Aku menggeleng sekali lagi. Benar, Mas. Aku nggak apa-apa. Padahal hatiku, retak perlahan namun dalam. Setelah makan malam selesai, Bu Herni pergi tanpa banyak kata. Hanya satu kalimat terakhir yang ia lontarkan sebelum keluar rumah. Ingat ya, Yo Anita. Perempuan itu harus tahu diri. Jangan bikin malu keluarga. Ketika pintu tertutup, aku akhirnya mengembus napas panjang. Arbian menghampiriku, memelukku dari belakang. Maaf ya, sayang. Aku benar-benar minta maaf. Aku menggeleng pelan sambil menahan isak. Aku tidak ingin tampak lemah. Tapi perasaanku malam itu remuk. Sudahlah, Mas, aku sudah biasa, jawabku. Padahal,
Aku tidak pernah benar-benar terbiasa. Setiap kata-kata Bu Herni selalu meninggalkan luka baru. Arbian mencium keningku. Tapi bahkan kehangatannya tidak bisa menutupi dinginnya kata-kata Bu Herni. Pagi itu, aku bangun dengan rasa lelah yang tidak hanya berasal dari tubuh, tetapi dari hati yang sudah penuh memikul banyak hal. Mata masih sedikit bengkak setelah malam panjang bersama perasaan tertahan. Namun seperti biasa, aku tersenyum ketika melihat Arbian yang masih terlelap di sampingku. Dia selalu terlihat tenang saat tidur. Seakan dunia tidak memiliki beban yang benar-benar bisa menjatuhkannya. Mungkin karena ia bekerja di ruang-ruang rapat dingin yang berisi angka, strategi, dan keputusan besar. Atau mungkin karena ia selalu berusaha meyakinkan diri bahwa rumah kami aman. Bahkan saat ibunya sendiri menjadi sumber badai. Aku bangun pelan, menyiapkan sarapan seperti biasa. Suara alat makan berdenting pelan saat aku mengatur meja. Saat aroma telur dadar menyebar di dapur, Arbian muncul sambil merapikan dasinya. "Pagi, sayang," ucapnya dengan suara lembut. "Pagi, Mas." Aku menuangkan kopi untuknya. Ia duduk sambil memerhatikanku. "Kamu nggak apa-apa, kan? Semalam kamu kayak sedih." Aku tersenyum kecil, mencoba menutupi sisa luka. "Udah nggak apa-apa, Mas. Hanya kecapean dikit." Arbian tahu aku sedang meremehkan perasaanku sendiri, tapi ia tidak memaksa. "Kalau kamu capek, bilang ya. Jangan dipendam." Aku mengangguk pelan. "Iya." Setelah sarapan, Arbian bersiap berangkat ke kantor. Ia memelukku erat sebelum pergi. "Hari ini ada rapat besar. Semoga lancar, ya," kataku. "Amin." Arbian mencium keningku. "Oh ya, nanti aku kirim undangan rapat final lewat pesan. Kamu baca aja ya. Siapa tahu kamu kenal perusahaan rekanan yang mau hadir." Dadaku mencelos. Tentu saja aku kenal. Aku pemiliknya. "Ah, iya, Mas," jawabku santai agar tidak mencurigakan. Arbian pun pergi. Setelah membereskan rumah, aku masuk ke ruang kerjaku. Layar laptop otomatis menampilkan kalender proyek, jajaran email masuk dari tim inti, dan berkas digital terkait kontrak 25 miliar itu. Kontrak yang, tanpa Arbian tahu, sangat menentukan masa depan kantornya juga. Telepon dari tim direksi masuk. "Bu, mohon izin. Undangan rapat final dari pihak kantor Pak Arbian sudah kami terima. Apakah Ibu ingin hadir langsung sebagai perwakilan atau tetap mengirim Pak Rendra?" Aku terdiam. Aku sungguh ingin melihat bagaimana suamiku bekerja, berdiri di baris depan, memimpin presentasi, menunjukkan kecerdasan dan ketegasannya. Tapi aku juga tahu, kehadiranku bisa memantik badai, terutama jika Bu Herni ada di sana. Aku menarik napas. "Biarkan Pak Rendra saja yang hadir," jawabku pelan, "dan pastikan semua dokumen dipersiapkan lengkap." "Baik, Bu." Setelah telepon terputus, aku mengusap wajahku pelan. Sekitar pukul 10, ponselku berbunyi. Notifikasi dari Arbian. "Sayang, ini undangan rapat hari ini." Aku membuka dokumen yang ia kirim. Nama perusahaan milikku tertulis besar di bagian atas, ARA Holding Group, yang sebenarnya merupakan singkatan namaku dan Arbian, meski ia tidak tahu. Aku membaca detailnya sambil tersenyum getir. Arbian menulis, "Doain ya. Kalau ini berhasil, insyaallah kantor makin maju." Aku mengusap layar pesan itu, tersenyum pilu. "Mas, kalau kamu tahu aku berada di balik semua ini, apa kamu akan bangga? Atau justru merasa tertipu?" Tidak ada jawaban. Hanya suara AC dan detak jarum jam. Aku kembali membaca undangan rapat itu. Ada satu hal yang membuat jantungku mencelos. Lokasi rapat, ruang rapat utama, dipimpin oleh Direktur Eksekutif dan Komisaris Utama. Dan tertulis, Komisaris Utama, Bu Herni. Tanganku melemah.
Aku menarik kursi dan duduk perlahan. Ibu mertua jadi komisaris utama? Arbian pernah bilang jabatan itu akan dirotasi. Tapi aku tidak tahu ibu mertua yang membenciku ternyata punya posisi sebesar itu. Seketika sebuah firasat buruk mengaduk perasaanku. Bu Herni, di rapat besar, dengan perusahaan milikku sebagai mitra utama. Entah mengapa aku merasa hal ini bukan kebetulan semata. Setengah jam kemudian, teleponku berbunyi. Nomor tak dikenal. Aku mengangkat dengan suara profesional. Halo, dengan Yoanita. Bu, ini dari kantor Pak Arbian. Kami ingin memastikan apakah istri direktur ingin hadir mendampingi. Aku tertegun. Biasanya istri tidak diminta hadir, kecuali aku tahu ini permintaan seseorang. Siapa yang meminta? Tanyaku. Sepertinya Bu Komisaris, Bu. Beliau bilang katanya tidak etis kalau istri direktur cuma di rumah dan tidak tahu apa-apa tentang dunia kerja suami. Dadaku panas. Kata-kata itu terasa sangat khas. Sangat seperti Bu Herni. Ia sengaja. Sengaja membuatku terlihat bodoh di kantor. Sengaja membuatku jadi tontonan. Sengaja menguji kesabaranku. Aku menatap layar komputer yang penuh prestasi dan keputusan besar yang kupimpin. Dunia yang tidak pernah ia tahu. Ingin rasanya aku menjawab. Saya hadir bukan sebagai istri, tapi sebagai pemilik perusahaan mitra. Aku menarik napas panjang. Baik. Sampaikan ke beliau, saya akan pertimbangkan. Baik, Bu. Telepon tertutup. Aku termenung panjang. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku merasa dilecehkan bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai manusia yang diremehkan di ruang publik. Saat aku mencoba menenangkan diri, pesan WhatsApp masuk dari Arbian. Sayang, kalau kamu nggak nyaman, kamu nggak perlu datang. Tapi kalau mau datang juga nggak apa-apa. Aku bakal jaga kamu. Aku menggenggam ponsel itu lama. Lorong lantai 8 kantor tempat Arbian bekerja selalu terasa dingin. Lampu-lampu putih memantul di lantai marmer, menciptakan kesan megah dan berwibawa. Biasanya aku hanya sesekali datang ke sini, menemani Arbian makan siang atau mengantar bekal saat ia terlalu sibuk untuk pulang. Tapi hari itu berbeda. Hari itu, aku datang membawa kabar penting dari perusahaan, dan tentu saja, ingin memberikan dukungan untuk Arbian yang sedang mempersiapkan rapat besar dengan calon investor luar negeri. Aku tahu betapa kerasnya ia bekerja akhir-akhir ini. Kurang tidur, tekanan bertubi-tubi, hingga jarang makan. Dan sebagai istrinya, aku hanya ingin berada di dekatnya, meski dalam diam. Aku menggenggam map berisi berkas-berkas penting, berjalan perlahan menuju ruang rapat utama yang letaknya di ujung lorong. Ada beberapa karyawan yang lewat dan menyapaku dengan sopan. Selamat siang, Bu Yoanita. Aku tersenyum kecil, membalas dengan suara pelan. Siang. Terima kasih. Aku tak pernah menuntut perlakuan istimewa. Aku tahu, statusku di sini hanya istri direktur. Tidak lebih. Tidak ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Dan aku tak pernah keberatan. Saat aku melangkah menuju ruang tunggu rapat, seseorang muncul dari arah lift. Seseorang yang membuat jantungku langsung berdegup lebih keras. Bu Herni. Wajahnya tersenyum. Senyum yang tidak pernah terasa hangat bagiku. Oh, jadi kamu benar-benar datang ke sini. Suaranya penuh nada sinis. Aku pikir kamu akhirnya sadar diri untuk tidak ikut campur urusan kantor. Aku menelan ludah. Aku sudah menyiapkan mental jika bertemu beliau. Tapi tetap saja, ada rasa perih yang tak bisa kuhindari. Iya, Bu, aku hanya ingin menyerahkan dokumen ini ke Arbi. Ini penting. Ibuku mertua mendengus sambil melirikku dari atas ke bawah. Seakan menilai penampilanku yang sederhana. Dress polos, tanpa makeup mencolok, dan rambut yang hanya kugulung seadanya. Dokumen? Kamu? Ia tertawa kecil. Kamu itu cuma ibu rumah tangga.
Mau sok ikut mengurus bisnis apa lagi? Beberapa karyawan yang sedang lewat menunduk, pura-pura tidak mendengar. Tapi gestur mereka kaku. Suasana menegang. Aku menarik napas pelan. Ini untuk pekerjaan Arbi, Bu. Aku. Sudah. Suaranya meninggi. Arbi itu direktur. Dia sedang rapat penting. Kamu malah datang ke kantor seperti tidak tahu malu. Aku memeluk map di tanganku lebih erat. Aku tak bermaksud mengganggu. Aku hanya ingin membantu. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau kecil yang terhunus tanpa ampun. Bu, aku tidak berniat mengganggu rapat. Aku hanya... Kamu pikir semua orang di kantor ini mau lihat kamu? Mereka pasti kasihan. Punya direktur yang istrinya begini. Tatapannya melecehkan, menusuk dalam. Aku merasakan panas yang menjalar ke wajahku, bukan karena marah, tapi karena dipermalukan. Di tempat umum, di kantor suamiku sendiri. Belum sempat aku merespons, ia maju setengah langkah dan berbisik tajam. Namun cukup keras untuk didengar karyawan terdekat. Kamu tidak tahu apapun di sini. Kamu tidak ada gunanya. Jadi cepat pergi sebelum kamu bikin malu keluarga. Jantungku serasa jatuh ke lantai. Ucapan itu memaku kakiku. Kak, kenapa ibu bilang begitu? Aku hanya... Pergi. Suara bentakannya menggema keras di lorong. Karyawan yang berada di dekat kami langsung tersentak. Ada yang menahan napas. Ada yang pura-pura membalikkan badan. Dan aku hanya bisa berdiri terpaku. Tubuhku bergetar. Entah karena sedih, takut, atau marah, aku tidak tahu. Tapi yang jelas, aku merasa dipermalukan sedalam-dalamnya. Bu Herni, aku berusaha menyusun kata-kata. Arbi minta aku. Tidak peduli. Ia melambaikan tangannya seperti mengusir hewan liar. Kamu tidak pantas berada di sini. Kamu pikir kamu siapa? Ini kantor besar? Bukan tempat ibu rumah tangga berkeliaran tanpa tahu diri. Dadaku sesak. Aku ingin menjawab. Ingin berkata sesuatu. Tapi semua kalimat tertahan di tenggorokan. Kurasakan mataku panas. Tapi tidak. Aku tidak boleh menangis di depan beliau. Tidak sekarang. Tidak di tempat ini. Aku memalingkan wajah sejenak, mencoba menahan getaran bibirku. Namun saat aku hendak melangkah pergi, Bu Herni menambahkan sesuatu yang membuat kakiku langsung berhenti. Kecuali kamu ingin lebih malu lagi, katanya pelan namun penuh racun. Karena kalau kamu tetap di sini, aku tidak segan bilang orang-orang bahwa Arbi itu hanya kasihan sama kamu. Dia menikahimu karena terpaksa. Kata-kata itu menusuk tepat di jantungku. Rasa sakitnya tak mampu kusembunyikan. Untuk pertama kalinya, aku berbalik menatap beliau dengan mata yang perlahan memerah. Aku ingin berkata bahwa Arbian mencintaiku. Bahwa pernikahan kami bukan paksaan. Bahwa aku tidak seburuk yang beliau pikirkan. Tapi sebelum aku sempat bicara, pintu ruang rapat terbuka sedikit. Terdengar suara sekretaris memanggil. Bu Yoanita? Pak Arbian menunggu ibu di dalam. Belum selesai. Pintu langsung ditutup oleh Bu Herni dengan cepat dan keras. Aku terpaku. Karyawan terpaku. Semua orang di lorong itu tahu apa yang barusan terjadi. Dengan helaan napas tajam, Bu Herni kembali menatapku dan berkata perlahan, dingin, dan menusuk seperti belati. Sekarang, pergi. Aku menggenggam map itu lebih erat. Mataku menutup sebentar. Aku tidak berkata apapun. Tidak membela diri. Tidak membantah. Tidak menjerit. Aku hanya berbalik. Melangkah pergi. Langkahku berat. Tapi aku memaksa tubuhku bergerak. Setiap langkah menjauh dari lorong itu terasa seperti meninggalkan sedikit harga diri yang tersisa. Map yang kubawa berisi dokumen yang bisa mengubah hidup banyak orang. Map itu berisi kontrak 25 miliar.
Kontrak yang perusahaan Arbian butuhkan agar tidak kalah dari kompetitor. Kontrak yang aku yang ciptakan. Aku yang rancang. Aku yang sepakati dengan mitra. Kontrak dari perusahaanku. Yang mereka kira, hanya kebetulan rapat besar dengan calon investor seharusnya menjadi titik terang bagi perusahaan. Semua orang menunggu langkah Arbian, direktur muda yang dikenal cerdas dan tenang dalam tekanan. Namun sejak detik ia duduk di kursi pimpinan rapat, ada kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Pak Arbi, apakah kita mulai? Tanya salah satu senior manajer. Arbian mengangguk, tetapi matanya sempat melirik ke meja kosong sebelahnya. Meja yang seharusnya aku tempati. Meja yang ia minta disiapkan sejak pagi karena ia ingin aku hadir sebagai pendamping sekaligus pembawa kabar penting. Meski tak ada satu orang pun yang tahu kabar itu sebenarnya berasal dariku. Namun aku tidak muncul. Bukan hanya itu, sekretarisnya tadi menyampaikan satu kalimat pendek yang membuat pikirannya langsung berantakan. Pak, Bu Yoanita sudah pulang. Dan itu cukup untuk mengusik ketenangan Arbian sepanjang rapat. Rapat berjalan setengah jalan ketika pikirannya benar-benar tidak fokus. Ia salah menyebut angka. Ia mengulang pertanyaan. 2 kali ia berhenti bicara karena pikirannya kembali pada hal yang sama. Kenapa Yoan tidak masuk? Siapa yang menyuruhnya pulang? Hatinya gelisah. Tapi ia tetap memaksa diri terlihat profesional. Setelah para investor meminta waktu istirahat sejenak, Arbian menarik napas panjang dan mengusap wajahnya. Pak, Anda terlihat tidak baik. Mau kopi? Tanya sekretaris. Tidak, aku baik. Ia jelas tidak baik. Begitu sekretaris berjalan pergi, Arbian memijat pelipisnya sambil berbisik. Apa yang terjadi sama Yoan? Ia bangkit dari kursinya dan segera keluar ruangan. Begitu sampai di lorong panjang itu, ia melihat beberapa karyawan meliriknya dengan raut canggung. Seolah ada hal yang ingin mereka katakan, tapi takut. Yoanita tadi ke sini? Tanya Arbian. Beberapa karyawan saling pandang. Ada apa? Arbian mulai merasa firasat buruk itu nyata. Salah satu karyawan memberanikan diri berkata lirih. Tadi Bu Yoanita sempat di sini, Pak. Sempat? Kenapa dia tidak masuk? Karyawan itu tampak ragu. Gelisah. Pak, saya tidak enak sebenarnya. Ucapan itu terhenti saat suara lembut tapi tajam tiba-tiba terdengar dari belakang Arbian. Kamu tidak perlu bilang apapun. Arbian menoleh cepat. Ibunya berdiri di belakangnya dengan pose tenang, seolah tidak ada hal serius yang terjadi. Wajahnya datar, matanya dingin, dan tatapan itu semakin membuat perasaan Arbian menegang. Ibu, ucap Arbian, tadi ibu ketemu Yoan. Ya, jawab Bu Herni tenang, dan sudah kuurus. Arbian mengerutkan kening. Maksud ibu apa? Diurus? Bu Herni mengibaskan tangan, seolah itu bukan hal penting. Yang pasti, aku sudah menyuruhnya pulang. Tempat ini bukan lingkungan untuknya. Jantung Arbian seperti diremas. Ibu usir dia? Suaranya menegang, tidak lagi mampu disembunyikan. Bukan usir, jawab Bu Herni, berpura-pura santai. Aku hanya mengingatkan dia pada tempatnya. Dia itu hanya istri. Tidak perlu ikut campur urusan kantor. Kamu ini direktur, Arbi. Itu akan memalukan kalau istrimu mondar-mandir seperti tidak ada kerjaan. Ucapan itu menghantam dada Arbian. Dalam satu kedipan, campuran amarah dan kecewa memenuhi wajahnya. Napasnya memburu. Matanya memerah, bukan karena sedih saja, tapi karena merasa istrinya dilukai. Ibu, suara Arbian merendah, tetapi bergetar. Kenapa ibu selalu seperti ini pada Yoan? Dia tidak pernah jahat sama ibu. Arbi, balas Bu Herni tegas, aku ibumu. Tentu saja aku tahu mana yang pantas untukmu. Dan wanita seperti Yoanita, dia terlalu sederhana untuk tempat seperti ini.
Kata-kata itu membuat dada Arbian semakin panas. Ia menarik napas dalam, lalu menggeleng. Bu tahu apa? Yoan kesini bukan untuk jalan-jalan. Ada hal penting yang... Aku. Istrinya. Wanita yang selalu ia banggakan, meski hanya di balik pintu rumah kami. Wanita yang diam-diam menjadi alasan bertahannya perusahaan yang sedang ia pimpin. Wanita yang hari ini dipermalukan ibunya sendiri. Bu tidak punya hak mempermalukan dia. Lanjut Arbian setengah berbisik tapi penuh tekanan. Dia istriku. Iya, ibu tahu, jawab Bu Herni. Tapi justru itu. Kamu direktur. Masa istri direktur cuma ibu rumah tangga? Perempuan itu bahkan tidak punya pekerjaan. Arbi, bagaimana bisa dia ikut bergaul dengan lingkungan bisnis? Jawaban itu membuat kepala Arbian terkulai. Ia membuang napas pelan. Ya Tuhan, andai ibu tahu siapa Yoan sebenarnya. Tapi ia tidak bisa mengatakannya. Itu rahasia. Rahasia yang ia jaga untuk melindungi Yoanita dari tekanan keluarga besarnya, yang terkenal keras dan penuh tuntutan. Kamu harus cari istri yang mengangkat citramu, Arbi. Bukan merendahkannya, ucap Bu Herni lagi. Kalimat itu membuat Arbian tiba-tiba mendongak. Tatapannya berubah. Berisi kemarahan yang selama ini ia tahan. Ibu salah. Bu Herni terdiam. Sangat salah. Arbian maju setengah langkah, matanya lurus menatap ibunya. Yoan bukan merendahkan aku. Dia justru menyelamatkan hidupku. Napasku tercekat dari kejauhan. Seandainya aku mendengar itu. Tapi apapun yang ibu pikirkan tentang dia, Arbian melanjutkan dengan suara lebih tenang namun getir. Ibu tidak boleh memperlakukannya seperti sampah. Ruangan lorong itu hening. Hanya AC yang terdengar. Arbi, Bu Herni mencoba melembut. Ibu melakukan ini semua untuk kebaikanmu. Tidak. Ibu melakukan ini karena ibu benci Yoan sejak awal. Bu Herni tersentak. Tidak menyangka anak satu-satunya berani berbicara sepahit itu. Arbian menutup mata sejenak, menahan dirinya untuk tidak meledak. Ia sangat menyayangi ibunya. Ia menghormatinya. Tapi dalam waktu yang sama, ia mencintai istrinya. Lebih dari yang bisa ia ucapkan. Dan sekarang, ia terjebak di satu sisi ada ibu yang membesarkannya dengan cinta, namun penuh gengsi. Di sisi lain ada istrinya, Yoan, yang ia tahu berhati emas, yang selalu sabar meski terus dihina, dan yang hari ini, pergi dengan luka yang tidak layak diterima siapapun. Ia mendesah. Suaranya patah. Yoan pasti sangat terluka. Untuk sesaat, Arbian memijat keningnya, mencoba menenangkan diri. Namun semakin ia memikirkan kejadian ini, semakin ia merasa bersalah. Arbi, panggil Bu Herni, jangan lupakan siapa keluargamu. Arbian membuka mata. Dengan tatapan sendu, ia menjawab, aku tidak lupakan siapapun, Bu. Justru karena aku ingat, aku tersiksa. Ibunya terdiam. Aku mencintai ibu. Suara Arbian merendah. Tapi aku mencintai Yoan juga. Dan aku tidak ingin kehilangan salah satu dari kalian. Dan di titik itulah, untuk pertama kalinya, Bu Herni melihat putranya bukan sebagai direktur, bukan sebagai laki-laki dewasa, bukan sebagai pewaris nama keluarga, melainkan sebagai anak kecil yang hatinya ditarik dari dua arah. Lorong kantor itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku berhenti di area parkir basement kantor dengan langkah yang goyah. Lampu redup di langit-langit membuat bayanganku memanjang di lantai beton. Tanganku bergetar hebat saat mencoba membuka pintu mobil, tapi gagal. Aku menyandarkan tubuhku ke bodi mobil, menarik napas panjang-panjang, tapi tetap saja dada ini terasa sesak. Aku sudah mencoba menahan semuanya. Sudah mencoba menutup telinga. Sudah berkali-kali membisikkan pada diri sendiri. Yoan, sabar. Ini cuma mertua. Ini hanya kata-kata. Kamu kuat.
Tapi ternyata ada batas untuk semua sabar yang kupunya. Aku duduk di dalam mobil dengan tangan masih gemetar. Kutatap map berisi kontrak 25 miliar itu. Kontrak yang sudah kusepakati setelah berbulan-bulan negosiasi. Kontrak yang bisa memperluas jaringan bisnis perusahaan Arbian. Kontrak yang kubuat sebagai CEO dari sebuah perusahaan besar yang tak pernah Arbian atau ibunya tahu. Nama perusahaanku tidak tercantum di sampul depan. Semuanya rahasia. Bahkan para manajer di kantor saja tidak tahu bahwa pemilik perusahaan besar itu adalah aku. Aku sengaja merahasiakannya. Bukan untuk menyombong. Bukan untuk pamer. Tapi karena aku ingin hidup sebagai istrinya Arbian. Aku ingin dicintai sebagai Yoanita, bukan sebagai CEO. Aku ingin keluarga suamiku menerima siapa aku, bukan apa jabatanku. Namun rupanya, seberapapun aku merendah, seberapapun aku berusaha sederhana, seberapapun aku mencoba menyesuaikan diri, tetap saja aku dianggap tidak pantas. Aku menatap telepon yang kutaruh di kursi samping. Terdapat satu pesan dari sekretarisku. Bu, investor menunggu keputusan final. Apa saya teruskan atau pending? Tanganku mengepal. Kenapa aku harus terus berkorban untuk orang-orang yang meremehkanku? Kenapa aku harus terus menerima hinaan? Untuk apa aku menjaga rahasia ini jika pada akhirnya aku dianggap tidak tahu apa-apa? Aku menutup mata dan air mata akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku menangis bukan karena lemah, tapi karena cukup. Cukup disakiti. Cukup dianggap rendah. Cukup sabar. Aku meraih telepon, menekan tombol panggilan cepat. Tidak ke Arbian. Tidak ke ibunya. Tapi ke seorang direktur eksekutif di perusahaanku, orang yang kukerjai selama 8 bulan terakhir untuk negosiasi kontrak ini. Suara di seberang terdengar cepat menjawab. Bu Yoan, kami sedang tunggu keputusan Anda. Aku menatap map itu sekali lagi. Kontrak 25 miliar. Kesempatan besar. Bisa menyelamatkan perusahaan suamiku dari krisis keuangan. Bisa membuat namanya melambung di mata publik. Tapi aku ingat wajah ibunya. Wajah yang menghinaku. Wajah yang menyuruhku pergi seperti aku makhluk pengganggu. Ingat tatapannya yang begitu yakin aku tidak pantas berada di kantor itu. Saat itu, untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Batalkan, ucapku lirih tapi tegas. Di seberang sana terdengar keheningan. Maaf, Bu, maksudnya. Batalkan semua. Tunda kerjasama. Kembalikan proposal. Kita tarik diri. Tapi Bu, nilainya 25 miliar. Kita sudah di tahap akhir. Tidak peduli. Batalkan. Nada suaraku kali ini dingin dan penuh keputusan. Aku memutuskan telepon sebelum ia sempat membantah lebih jauh. Aku belum berhenti gemetar saat teleponku berdering lagi. Kali ini dari Arbian. Aku menatap nama itu. Arbian, suamiku. Laki-laki yang selalu membelaku, tapi juga selalu terseret oleh ibunya. Laki-laki yang sangat kucintai tapi sering tidak menyadari luka-luka kecil yang ditinggalkan keluarganya. Telepon itu berbunyi sampai detik terakhir, dan aku membiarkannya begitu saja. Kemudian bunyi pesan masuk. Sayang, kamu di mana? Aku dengar kamu pulang. Kamu kenapa? Tolong angkat. Aku menatap tulisan itu lama sekali. Aku menaruh telepon itu wajah up di kursi samping. Lalu menenggelamkan wajahku ke dalam kedua tanganku. Aku mengangkat wajah, menyeka air mata. Ini cukup, bisikku pada diri sendiri. Aku tidak akan lagi membiarkan mereka menginjakku. Ruang rapat lantai 8 terasa lebih dingin dari biasanya. Para investor duduk berjejer rapi, jas mahal dan jam tangan mengilap memantulkan cahaya lampu gantung kristal. Di dinding depan, layar LED besar menampilkan presentasi final, kontrak kerjasama bernilai 25 miliar. Namun ada satu hal yang berbeda.
Arbian tampak pucat. Sejak istirahat barusan, ia tidak kembali dengan tenang. Matanya gelisah. Tangannya meremas pulpen sampai sendinya memutih. Ia berkali-kali melirik pintu, seolah menunggu seseorang yang seharusnya duduk di sebelahnya, tapi tidak pernah kembali. Sosok yang ia tunggu adalah aku. Dan ketidakhadiranku membuat ruang rapat itu seperti ruang penjara bagi pikirannya. Pak Arbi, ucap salah satu investor senior, Pak Hilman, sambil tersenyum tipis. Kita lanjutkan, ya? Kami ingin mendengar keputusan final Anda mengenai kontrak ini. Arbian menelan ludah. Ia mencoba tersenyum sopan, tapi bibirnya terasa kaku. Tentu, Pak. Sebentar, saya cek email terkait konfirmasi terakhir dari pihak mitra. Ia membuka laptopnya. Tangan kirinya bergetar sedikit. Begitu ia membuka inbox, wajahnya langsung berubah. Semua orang bisa melihat bagaimana ekspresinya hancur dalam 1 detik. Mata Arbian membesar. Tubuhnya menegang. Napasnya tersengal. Seakan sebuah dunia runtuh tepat di hadapannya. Beberapa manajer saling melirik. Bingung. Para investor mulai menaikkan alis. Pak Arbi. Semua baik-baik saja. Arbian tidak menjawab. Ia menatap satu email yang baru masuk 1 menit lalu. Subjeknya, pembatalan kerjasama PTS Group. Pengirim, Direktur Eksekutif yang bekerja langsung di bawah Yoanita. Isinya sangat jelas. Dengan pertimbangan tertentu dari pemilik perusahaan, kami menarik seluruh pembicaraan dan membatalkan kerjasama. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Arbian memucat. Tidak mungkin, bisiknya. Ia membaca ulang. Dan ulang lagi. Dan lagi. Tapi isi email itu tetap sama. Tetap menghantam. Tetap menghancurkan. Rekan manajer yang duduk di dekatnya mendekat. Pak, ada masalah. Arbian menutup laptop perlahan. Seolah takut kenyataan itu semakin jelas jika ia bergerak terlalu cepat. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, kontraknya dibatalkan. Para investor langsung saling menoleh. Wajah mereka berubah drastis. Dibatalkan? Bagaimana bisa? Apa perusahaan Anda tidak siap? Ini tidak profesional, Pak Arbi. Hujan kritik turun tanpa ampun. Seseorang berkata dengan nada sinis, kami terbang dari luar kota, bahkan luar negeri, hanya untuk rapat final. Lalu sekarang Anda bilang kerjasama ini batal. Arbian menggeleng cepat. Ini bukan keputusan saya. Saya juga baru tahu ini, barusan. Bagaimana mungkin direktur tidak tahu? Apakah perusahaan Anda tidak terkoordinasi? Atau Anda menyembunyikan sesuatu? Arbian mengusap wajah, benar-benar tampak kewalahan. Di sudut ruangan, manajer finansial mencolek lengan manajer lain sambil berbisik tegang. Kalau kontrak ini gagal, cash flow akhir tahun bisa guncang. Iya, gawat. Arbian bisa kena imbas buruk. Para investor yang awalnya tersenyum kini terlihat kecewa, bahkan marah. Beberapa langsung mengemasi berkas mereka. Kami tidak bisa bekerja sama dengan perusahaan yang tidak solid, kata salah satu dari mereka. Rapat berubah menjadi medan penuh tekanan. Arbian mencoba berdiri. Bapak-bapak, tolong, beri saya waktu untuk... Tidak ada waktu, Pak Arbi. Kami butuh kepastian, bukan ketidakjelasan. Nama perusahaan Anda dipertaruhkan di sini. Arbian menelan sakit dalam hatinya. Segalanya kacau. Segalanya ambruk. Pak Arbi, ada apa sebenarnya? Kontrak ini bisa jadi penopang besar. Kalau benar batal, kita harus siapkan rencana cadangan. Tapi kami harus tahu alasannya. Arbian memijit wajahnya. Darahnya mendidih bercampur rasa bersalah. Bagaimana ia harus menjelaskannya? Haruskah ia berkata, kontrak itu dibatalkan oleh istriku,
Yang sebenarnya CEO perusahaan besar itu, dan kalian tidak tahu apa-apa. Istriku tidak hadir karena ibuku mengusirnya dari lorong kantor. Aku gagal melindungi dia. Ia tidak bisa bilang itu. Ia hanya menjawab lirih. Saya akan selesaikan ini. Manajer lain menghela napas berat. Nama Bapak sedang jadi sorotan besar. Kalau investor menyebarkan kabar ini, citra perusahaan bisa turun drastis. Dalam hati Arbian kelopak matanya bergetar setelah semua orang keluar. Arbian berdiri sendirian di tengah ruangan kosong. Ia memandang meja tempat aku seharusnya duduk. Kursi itu kosong, dingin, dan terasa sangat sepi. Arbian meraih ponsel dengan tangan gemetar. Ia membuka daftar panggilan dan menekan nama istrinya. Nada tunggu berdering. 2 kali. 3 kali. Tidak diangkat. Lalu ia mengirim pesan. Sayang, tolong jawab. Apa kamu yang membatalkan kontrak itu? Aku mohon bicara. Yoan, kumohon jangan diam. Tapi tidak ada balasan dan di sana, di tengah ruang rapat yang kini sunyi, Arbian merasakan sesuatu menghantam jantungnya. Bukan kemarahan kepada Yoan. Bukan juga kesal karena kontrak batal. Tapi ketakutan. Ketakutan bahwa ia sedang kehilangan istrinya sedikit demi sedikit. Karena ini bukan hanya soal kontrak. Bukan soal bisnis. Bukan soal investor. Ini tentang luka yang ia biarkan ibunya tanam terlalu lama. Aku berdiri di tengah ruang rapat yang baru saja berubah menjadi tempat paling mencekik napas sepanjang hidupku. Suara-suara peserta rapat, para direktur, investor, dan beberapa komisaris masih terdengar samar. Mereka berbisik-bisik menatapku seolah aku makhluk asing yang tiba-tiba muncul dari balik pintu. Arbian ada di sisi meja panjang. Wajahnya pucat. Sementara Bu Herni berdiri dengan dagu terangkat, senyum tipis tercetak di bibirnya. Seperti seseorang yang merasa telah meraih kemenangan mutlak. Yoanita, ayo keluar. Ujar Arbian dengan suara sangat pelan. Seperti takut membuat salah langkah lagi. Ia mengangkat sedikit tangannya, seolah memberi aba-aba bahwa aku harus pergi sebelum semua makin berantakan. Tapi aku tidak bergerak. Aku tidak lagi ingin menunduk. Aku tidak ingin lagi menjadi perempuan yang selalu berusaha mengerti semua orang kecuali dirinya sendiri. Aku menarik napas panjang dan bersuara, cukup keras sehingga seluruh ruangan berhenti berbisik. Tidak, aku tidak akan keluar. Beberapa kepala menoleh. Kilatan penasaran muncul di mata para pemegang saham. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang bukan untukku, tapi padaku. Ketakutan dari orang-orang yang merasa kehilangan kendali karena seseorang yang mereka remehkan ternyata memiliki kekuatan yang mereka butuhkan. Bu Herni menyerang lebih dulu, suaranya tajam seperti pisau. Kamu tidak punya hak bicara di ruangan ini. Kamu cuma istri Arbian? Potongku pelan. Atau yang ibu maksud, perempuan biasa tanpa nilai, tanpa gelar, tanpa kuasa. Aku menatap matanya. Dalam, tanpa berkedip. Bu Herni, sebenarnya ibu tahu apa soal aku? Raut wajahnya berubah. Gugup sekejap. Lalu kembali sombong. Aku tahu kamu cuma numpang hidup dari anakku. Kamu bahkan tidak. Aku menghela napas, lalu membuka tasku. Mengeluarkan sebuah kartu akses. Warna hitam. Dengan logo emas. Aku meletakkannya di meja rapat. Suara plek yang muncul terdengar jelas di keheningan ruangan. Beberapa investor langsung berdiri dari kursi mereka. 2 di antaranya saling memandang, seolah mereka baru melihat sesuatu yang sangat penting. Salah satu dari mereka, Pak Gunawan, direktur senior, bicara dengan suara tercekat. Itu bukan kartu sembarangan. Ya, karena kartu itu hanya dimiliki satu orang. CEO utama perusahaan induk yang menaungi 5 perusahaan besar. Perusahaan tempat Arbian bekerja adalah salah satunya. Aku minta maaf, ujarku memandang semua orang, jika kehadiranku tadi menjadi gangguan.
Aku seharusnya memperkenalkan diri sejak awal saat memasuki gedung ini. Tapi aku terlalu merendah, sampai lupa bahwa diriku punya posisi. Beberapa investor langsung menunduk hormat. Mereka berdiri. Sementara Bu Herni tampak seperti kehilangan semua kekuatan di lututnya. Anda, siapa? Bisiknya. Aku menatapnya. Tanpa marah. Tanpa dendam. Hanya kebenaran. Aku Yoanita Ardelia. CEO utama Ardelia Group. Perusahaan induk yang membawahi perusahaan tempat ibu berdiri sekarang. Ruangan rapat meledak dalam bisikan kaget. Ada yang tercekat. Ada yang menutup mulut. Ada yang memandangku seperti mereka baru menyadari bahwa perempuan yang mereka kira tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis sebenarnya adalah wajah dari kekuasaan yang selama ini bersembunyi. Aku melanjutkan. Jika tadi aku membatalkan kontrak 25 miliar, itu bukan karena aku emosional. Aku mengarahkan pandanganku pada Pak Gunawan. Itu karena aku sudah melihat datanya. Proyek itu akan merugikan perusahaan. Pak Gunawan mengangguk cepat. Benar Bu, kami juga sebenarnya punya keraguan, tapi tidak ada yang berani bicara karena... Saya tahu, potongku lembut. Aku menatap mereka semua satu persatu. Menetapkan posisiku. Dengan tenang. Dengan berat. Aku tidak ingin campur tangan dalam operasional sehari-hari. Tapi aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk keluarga sendiri, mempermalukanku dan merusak perusahaan yang kubangun. Ketegangan kembali memuncak. Arbian akhirnya maju selangkah. Matanya berkaca-kaca lalu, semua mata beralih pada Bu Herni, yang kini wajahnya pucat seperti kertas. Ibu, tidak suka aku karena menganggap aku tidak pantas, ujarku tenang. Tapi sekarang ibu tahu, yang ibu usir tadi bukan hanya menantu, tapi pemilik sebagian besar saham perusahaan ini. Bu Herni membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya. Aku tidak menuntut ibu hormat. Aku hanya menuntut ibu berhenti meremehkanku. Suasana rapat berubah total. Orang-orang tak berani bernapas keras-keras. Dan pada akhirnya, kalimat penutupku menggetarkan seluruh ruangan. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang berani mengusirku dari gedung yang kubangun dengan tanganku sendiri. Aku melirik seisi ruangan. Di ruangan tempat ibu mertua menghinaku. Tempat namaku direndahkan tanpa tahu siapa aku. Bu Herni, yang dari tadi hanya terduduk kaku, tiba-tiba bangkit dengan suara gemetar. Kamu sengaja ya? Sengaja mempermalukan ibu di depan semua orang? Kamu. Aku menatapnya tajam. Bu, saya tidak memanggil ibu ke sini. Saya tidak pernah memaksa ibu datang ke rapat. Ibu yang menyeret diri sendiri untuk masuk dan mempermalukan saya. Suasana rapat kembali mencekam. Aku hanya tidak ingin anakku dipermainkan, teriak Bu Herni tiba-tiba, suaranya bergetar. Aku khawatir. Aku takut kamu hanya mau hartanya. Aku takut dia nanti ditinggalkan. Cukup, suara Arbian meledak, keras sampai membuat beberapa investor terperanjat. Ia menoleh ke ibunya dengan mata memerah. Ibu tidak boleh bicara seperti itu pada istriku. Ibu tidak tahu apapun tentangnya. Tidak tahu apa yang dia lakukan untukku. Tidak tahu bagaimana dia menahan sabar selama ini. Ia menoleh padaku, memukul dadanya sendiri. Dan aku yang bersalah karena membiarkan semua ini terjadi. Aku terdiam. Di situ, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Arbian menangis di depan umum. Air matanya jatuh begitu saja. Aku yang seharusnya membela kamu dari awal. Bukan malah meminta kamu sabar, sabar, dan sabar. Aku membuatmu menderita. Dan aku tidak tahu bagaimana membenahinya. Suasana ruangan mencair, namun tekanan emosinya semakin kuat. Bu Herni menatap kami dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku, katanya pelan.
Aku tidak tahu kalau kamu. Suaranya pecah. CEO. Aku menghela napas. Untuk pertama kalinya, aku berbicara dengan jujur dari luka terdalamku. Bu, ucapku lembut namun tegas. Bahkan kalau saya bukan CEO pun, saya tetap layak dihormati sebagai manusia. Sebagai istri anak ibu. Sebagai perempuan yang hanya ingin diterima. Bu Herni menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku melihat bahunya bergetar. Sementara itu, Arbian mendekat selangkah. Wajahnya benar-benar hancur. Yo Anita, kamu marah, kan? Suaranya lirih. Marah karena aku tidak bisa melindungimu dari ibu. Aku menatapnya dalam. Ada pedih. Ada kecewa. Ada cinta yang retak tapi belum mati. Aku bukan hanya marah. Jawabku. Aku lelah. Sangat lelah. Ia mengepalkan tangan erat-erat, seolah menahan rasa bersalah yang menyesakan. Aku akan memperbaikinya. Demi kamu. Demi kita. Aku menunduk sejenak, menahan gejolak emosi yang menghantam begitu cepat. Lalu aku mengangkat wajahku kembali. Perlahan namun mantap. Arbi. Selama ini aku memaafkan, memaklumi, bahkan rela menyusutkan diriku agar ibu tidak membenciku. Tapi kali ini berbeda. Arbian menahan napas. Aku akan berdiri sebagai diriku sendiri, lanjutku. Sebagai Yoanita Ardelia, ibu rumah tangga, istri kamu, dan CEO. Aku tidak akan menyembunyikan siapa aku lagi. Tatapan Arbian melembut, namun syarat penyesalan. Ruangan kembali hening, hening yang menggumpalkan dada. Bu Herni tiba-tiba berdiri lagi. Langkahnya goyah. Ia mendekat padaku, wajahnya dipenuhi garis-garis ketegangan, lalu berhenti tepat di hadapanku. Tolong, ampuni ibu, katanya lirih. Ibu salah menilai kamu. Ada jeda panjang. Tidak ada yang bergerak, bahkan bernapas keras pun tidak. Ini momen yang selama ini kutunggu sekaligus paling kutakutkan. Akhirnya, dengan suara yang sangat pelan, aku menjawab. Saya akan memaafkan, Bu, tapi saya tidak akan kembali seperti dulu. Bukan lagi perempuan yang merendahkan dirinya demi diterima. Air mata Bu Herni jatuh. Air mata Arbian jatuh. Lalu air mataku sendiri menyusul. Namun di balik semua kesedihan itu, ada sesuatu yang baru tumbuh di dalam diriku. Harga diriku. Untuk pertama kalinya dalam banyak tahun, aku merasa hidup sebagai diriku sendiri. Bukan bayangan, bukan boneka, bukan perempuan yang selalu memendam luka dalam diam. Aku bangkit, dan semua orang melihatnya. Setelah badai yang meletup di ruang rapat itu, gedung perusahaan yang tadinya mengurungku dalam tekanan kini terasa seperti tempat baru yang sepenuhnya berada dalam genggamanku. Orang-orang menyapaku dengan hormat. Bukan karena takut, tapi karena mereka tahu siapa aku. Seseorang yang tidak lagi bersembunyi di balik bayangan status, ibu rumah tangga biasa. Namun pertempuran sesungguhnya justru baru dimulai ketika aku, Arbian, dan Bu Herni duduk bertiga di ruang konsultasi lantai 12 setelah rapat besar itu berakhir. Ruangan sunyi, hanya suara AC yang berdengung halus. Arbian duduk di sampingku, tapi tidak berani menyentuh tanganku. Bu Herni duduk di seberang, wajahnya tampak beberapa tahun lebih tua setelah apa yang terjadi. Aku menatap keduanya. Aku ingin kita bicara sebagai keluarga, ujarku. Suaraku tenang, namun tegas. Karena luka kita bukan luka kecil. Bu Herni menggigit bibirnya. Arbian menegakkan badan. Aku melanjutkan. Aku tidak menyimpan dendam, Bu. Tapi aku tidak bisa menghapus semua yang terjadi begitu saja. Luka di hati itu nyata. Dan butuh waktu. Bu Herni menunduk. Lalu berkata dengan suara sangat pelan. Aku, selama ini salah menilai kamu, Yoanita. Aku terlalu sibuk menjaga anakku sampai lupa bahwa dia sudah memilih perempuan yang ingin ia lindungi. Ibu meminta maaf.
Ada keheningan panjang. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, aku melihat Bu Herni bukan sebagai musuh, melainkan sebagai seorang ibu yang ketakutan kehilangan anaknya. Aku memaafkan, kataku akhirnya, tulus. Tapi kita perlu saling menghormati mulai sekarang. Bu Herni mengangguk cepat, hampir seperti takut aku berubah pikiran. Kemudian aku menoleh pada suamiku, Arbi. Ia langsung menatapku dengan mata yang merah, lelah, dan penuh rasa bersalah. Aku tahu kamu mencintai aku, ujarku. Tapi cinta saja tidak cukup kalau kamu membiarkan aku disakiti. Ia menunduk, bahunya turun. Yoanita, aku berjanji tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Apapun yang kamu butuhkan, apapun yang kamu rasakan, aku akan berdiri di pihakmu. Aku ingin kita mulai ulang, kataku pelan, tapi dengan batasan yang jelas. Tanpa lagi aku harus mengecilkan diriku. Tanpa aku menutupi siapa diriku. Tanpa kamu takut untuk memilih yang benar. Air mata jatuh di wajahnya. Aku siap untuk mencintaimu dengan cara yang berbeda. Cara yang lebih dewasa, katanya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan kejujuran yang utuh dari lelaki yang selama ini ku coba mengerti. Beberapa minggu berlalu. Perusahaan berjalan lebih stabil setelah insiden itu. Aku datang ke kantor tidak setiap hari, tapi cukup sering untuk memastikan semua berjalan sesuai jalur. Arbian bekerja dengan sikap baru, lebih menghargai, lebih berhati-hati, lebih dewasa. Dan Bu Herni, meski masih kikuk, mulai sering mengirim pesan menanyakan kabarku. Sesekali ia mengajak makan siang, sesuatu yang dulu tidak mungkin terjadi. Hubungan keluarga ini memang tidak langsung sembuh sempurna. Tapi setidaknya, retaknya mulai dirajut kembali. Pada suatu sore, Arbian menjemputku dari kantor induk. Ia memegang tanganku dengan hangat, sesuatu yang beberapa bulan lalu terasa asing. Aku ingin menunjukkan sesuatu, katanya. Ia membawaku ke taman kecil di dekat kantor. Tempat tenang di mana lampu-lampu kota mulai menyala meski langit masih diliputi warna jingga. Di tengah taman itu, Arbian berhenti dan menatapku. Yoanita, terima kasih sudah memberi aku kesempatan kedua. Aku menatapnya dengan perasaan yang bercampur. Luka yang mulai sembuh, cinta yang perlahan tumbuh kembali, dan harga diri yang kini berdiri tegak di sampingku. Aku tidak ingin kita kembali seperti dulu, kataku. Aku ingin kita lebih baik. Arbian tersenyum samar. Kita bukan lagi Arbian dan Yoanita yang saling menahan luka. Ia mengecup punggung tanganku. Kita pasangan yang tumbuh dari badai. Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam perjalanan panjang yang melelahkan ini, aku merasa bukan hanya dibutuhkan, tapi dipilih. Bukan hanya disayangi, tapi dihargai. Malam itu, saat aku berdiri menatap kota dari jendela apartemen, aku menyadari satu hal penting. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang siapapun. Aku adalah Yoanita Ardelia. Seorang istri. Seorang wanita. Seorang pemimpin. Dan yang paling penting, seorang perempuan yang akhirnya menemukan kembali harga dirinya. Dan memegang hidupnya di tangan sendiri. Itu adalah kemenangan terbesar. Dan pembalasan paling elegan yang pernah kuberikan pada dunia. Selesai.